Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tamara, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polres Sukabumi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Diki Jaya, warga Kampung Baru Citepus, Kecamatan Palabuhan Ratu. TNI Polri menggelar apel pasukan pengamanan tamu VVIP pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Monas. Sebanyak 15.000 personil gabungan Polri diterjunkan untuk mengamankan sebelum hingga proses pelantikan. Museum Rekor Indonesia memberikan penghargaan kepada Asesmen Center Polri bagian kompeten Biro Bingkar SSDM Polri. Kita ke berita pertama, Polres Sukabumi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Diki Jaya, warga Kampung Baru Citepus, Kecamatan Palabuhan Ratu pada Rabu lalu. Demi alasan keamanan, polisi menggelar rekonstruksi di lokasi yang masih berada di kawasan pesisir. Dalam rekonstruksi ini, keempat tersangka dihadirkan untuk memperagakan kembali kronologi kejadian. Adegan dimulai dari para pelaku yakni Nopal, Kilang, dan Juanda berkumpul di sebuah lokasi. Mereka merencanakan menghampiri korban di rumahnya. Saat itu Nopal dan Juanda yang menjemput Diki. Adegan rekonstruksi berlanjut saat pelaku dan korban mengkonsumsi minuman keras di pinggir pantai, sampai kemudian terjadi cekcok yang berujung pada penusukan yang menyebabkan Diki tewas. Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Ali Jupri menjelaskan rekonstruksi ini digelar untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peristiwa yang menewaskan Diki Jaya, yang dimulai dari penjemputan pada 21 September 2024 malam hingga terjadinya pembunuhan. Hari ini melaksanakan kegiatan rekonstruksi perkara terjadinya hilang nyawa satu orang laki-laki di TKP di pinggir laut Citepus, di mana hari ini ada 34 reka adegan yang disesuaikan dengan berita acara yang diberikan oleh tersangka, dan hari ini pun tidak ditemukan adanya keganjilan ataupun temuan baru. Jadi penyidik untuk melengkapi daripada penyidikan, yaitu melakukan rekonstruksi. Kita melakukan rekonstruksi bukan di tempat kejadian, lebih daripada keamanan. Karena kemarin kita sebelum rekonstruksi, prarekonstruksi, terjadi sedikit kericuan warga yang kami anggap akan membahayakan atau menghalangi daripada rekonstruksi. Makanya kami alihkan di belakang daripada. Kita ke Sumatera, Polresta Bengkulu menetapkan 2 orang tersangka yaitu FI dan DS yang merupakan anggota geng motor terkait kasus penganiayaan di Jalan Kapuas beberapa waktu lalu. Kapolresta Bengkulu, Kombes Pol Dedi Nata menyebutkan kedua tersangka telah dilakukan penahanan dan penyelidikan terhadap beberapa orang. Ia menerangkan pada kasus penganiayaan dan pengeroyokan tersebut terdapat 9 orang yang terlibat. 2 pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara 2 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang dan 5 orang masih dalam tahap penyelidikan dan pendalaman. Akibat kasus ini, kedua tersangka dijerat pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan terancam 7 tahun penjara. Saat ini Polresta Bengkulu dan Polsek jajaran masih terus memburu geng motor lain yang kerap meresahkan masyarakat Kota Bengkulu. Di sebelum kejadian
ini dalam kopi di rumahnya. Dia dalam kopi ternyata tiba-tiba koyok. Dan koyok ini dilakukan bersama-sama, beramai-ramai. Nah, melihat temannya di koyok, lalu menyusun rencana dan beramai-ramai dalam satu geng yang namanya keluarga berkumpul ke TKP, bawa sepeda motor. Situlah terjadi penyerangan korban. Yang sebelah kiri ini membacok punggung korban, yang sebelah kanan ini memukul korban dengan ransel. Lalu ada yang DPO ini memukul luka, dan DK juga memukul kepala korban. Ini DPO. Dua adik kita ini kita katakan pasal 20 ayat 2 KUHP dan ancaman 7. Sementara itu di Jawa Timur, Satreskrim Polres Ponorogo berhasil menangkap seorang pria berinisial MY, warga Desa Turi, Kecamatan Jetis. Tersangka diamankan aparat kepolisian setelah melakukan pencurian dengan kekerasan di 3 lokasi yang berbeda. Saya akan melaksanakan press conference terkait dengan perkara pencurian dengan kekerasan yang diduga dilakukan oleh tersangka dengan inisial MY. Perbuatan tersebut, pencurian dengan kekerasan, dilakukan oleh pelaku dengan cara pelaku merusak pintu warung, kemudian setelah ketahuan melakukan pemukulan terhadap kepala korban dan juga melakukan pemukulan terhadap bahu korban. Korban ini dipukul oleh pelaku dengan menggunakan kunci Inggris, yang mana kunci Inggris ini sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pelaku ketika pagi hari. Sehingga pasal yang kami terapkan adalah di sini pasal 365 KUHP. Adapun ancaman hukuman sesuai dengan pasal 365 ini maksimal adalah 9 tahun, sehingga terhadap tersangka dapat kami lakukan penahanan. Subdit 3 Sumdaling Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya berhasil mengungkap dan menangkap pelaku tindak pidana penyalahgunaan minyak dan gas bumi serta gas LPG subsidi 3 kg. Dari hasil pendalaman yang dilakukan, terungkap para pelaku yang ditangkap dapat melancarkan aksinya dengan belajar secara otodidak dari video yang ada di media sosial. Polda Metro Jaya melalui Subdirektorat Sumber Daya Lingkungan di bawah Direktorat Reserse Kriminal Khusus berhasil mengungkap dan menangkap pelaku tindak pidana penyalahgunaan gas LPG subsidi 3 kg dengan melakukan pengoplosan dan penyuntikan. 2 pelaku berinisial EBS dan RD merupakan pemilik tempat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan gas bersubsidi di wilayah Cengkareng Barat dan Kota Bekasi. Mereka telah berhasil diamankan dan ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Dari hasil pendalaman dan pemeriksaan yang telah dilakukan, terungkap bahwa kedua pelaku ini mengaku sudah menjalankan aksinya selama 4 bulan. Mereka mempelajari cara menyuntik tabung gas secara otodidak dari mantan narapidana lainnya yang sudah bebas dan mempelajarinya melalui video di YouTube. Sudah ada tersangka atau mantan narapidana yang sudah keluar untuk kasus yang sama, dan ini saling belajar otodidak. Selain itu, dari YouTube. Jadi kalau rekan-rekan melihat di channel YouTube itu ada channel cara memindahkan itu juga ada. Jadi secara otodidak iya, dari YouTube juga ada. Kemudian disampaikan untuk alat-alat tadi seperti regulator dan lain-lain itu juga dibuat secara otodidak dan secara singkat, tapi belum kami dalami, juga didapatkan dari marketplace. Sementara itu, Eksekutif General Manager Pertamina Patra Niaga Jawa bagian Barat, Denny Jukardi menyampaikan, masyarakat diminta lebih teliti dalam mengecek tabung gas saat ingin melakukan pembelian. Denny juga meminta masyarakat membeli di agen resmi milik Pertamina untuk memastikan gas LPG yang dibeli bukan hasil penyalahgunaan.
masing-masing tabung ini selalu kami lengkapi dengan capsule dan plastic wrap. Itu menunjukkan bahwa ini masih tersegel api. Kemudian plastik wrap itu juga menunjukkan ini berasal dari keagenan mana. Agen-agen resmi kita tercantum namanya di situ. Dan pastikan bahwa plastik wrap ini, kapsul dan plastik wrap ini terpasang kokoh di tabungnya. Kalau itu sudah tidak kokoh, hanya sekedar nempel, kita patut curiga bahwa ini sudah terjadi perubahan isi. Ya, demikian halnya juga untuk yang 12 kg bright gas maupun yang LPG biru. Dia juga mempunyai identitas, bahkan mempunyai barcode, ya, ada barcode yang bisa di-scan ini milik keagenan mana. Kalau hanya sekedar barcode yang mungkin yang lebih canggih mereka buat semacam barcode biasa tidak akan terbaca. Kalau itu dikirim 12 kilo yang tidak bisa dibaca barcode-nya, sebaiknya diragukan keasliannya. Ya. Jadi untuk bisa perolehannya ya, tentunya harus dari keagenan resmi maupun dari pangkalan resmi kita. Tadi sudah saya sampaikan, pangkalan resmi adalah pangkalan yang punya identitas, dan agen-agen yang ada pun juga tercatat di masing-masing kapsul itu tadi. Pertamina selalu berupaya agar gas LPG subsidi dapat diterima pada kalangan masyarakat dengan tepat sasaran. Sedangkan dengan adanya kasus tindak pidana serupa yang merugikan Pertamina dan produsen, pihak kepolisian akan memproses sesuai hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Christian Hendra melaporkan untuk Polri TV. TNI Polri menggelar apel pasukan pengamanan tamu VVIP pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.